Selamat pagi, shalom saudara-saudara semua. Kita bersyukur boleh diberi kesempatan untuk beribadah lagi. Biar kita nggak menganggap ini hari Minggu yang hari another Sunday ya, tapi kita mau pakai pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu. Karena benar-benar kita berada di tempat ini tuh suatu anugerah dari Tuhan. Kita mau awali pagi hari ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu, karena pengorbananmu Tuhan, kami boleh memiliki hidup yang kami miliki sekarang ya Tuhan. Biar hidup kami ya Tuhan, panjang atau pendek, kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan Kau juga tolong Tuhan kebaktian hari ini, supaya hadirat-Mu boleh hadir di setiap hati masing-masing kami yang ada di tempat ini. Juga teman-teman yang dalam perjalanan, Kau juga tolong melindungi sampaikan di tempat ini supaya boleh beribadah bersekutu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami undang hadirat-Mu, kami undang Kau pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Oke, kita mau bangkit berdiri, kita mau awali pagi hari dengan memuji Tuhan. Seterangnya mentari.
dulu. Banyak yang belum kenal, ada yang baru nanti kenalan ya. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Lagu ini berkata bahwa your favor, your grace, itu yang mengalir dalam kehidupan kita. Biar kita nggak take it for granted waktu yang sudah Tuhan berikan. Dan kita menyadari bahwa hidup kita ini hanyalah karena anugerahnya saja. There is a song in every silence. There is a dawn in every darkness. There is a hope in every prayer. There is a spring in every winter. Even in doubt, there is believing. Through every season, you
Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biar jejak-jejak kami dipenuhi oleh kebaikan-Mu saja Tuhan. Dan hidup kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh kekaguman. Katakan Kau hebat Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Katakan Kau hebat. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami menyembah-Mu. Mari sembah Dia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Ini kami datang Tuhan menyembah-Mu. Segenap hati kita nyanyikan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di jalan
di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu besar dan ajaib, berjanji untuk menyertai kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Ketika kami mau tetap tinggal di dalam Engkau Yesus, dan Engkau di dalam kami. Tuhan, Kau menolong kami Tuhan pada pagi hari ini, agar kami boleh terbuka hatinya, dan kami boleh menerima benih-benih firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah benih itu boleh bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau urapi juga hamba-Mu Kak Ivan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu kepada kami sekalian. Kami percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan akan tertabur dan bertumbuh di dalam setiap tanah hati. Terima kasih ya Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau melawat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Kak Ivan, tetapi sebelum saya perkenalkan Kak Ivan dulu ya. Saudara Ivan Bong ya, nanti akan memperkenalkan diri lebih lanjut dari mana asalnya dan apa yang dilakukan di Malang ya. Kak Ivan Bong ini adalah staf STT Satya Bakti, dan di Sati Kak Ivan adalah sekretaris rektor, dan juga Kak Ivan membantu mengajar beberapa mata kuliah di Sati. Kemudian Kak Ivan adalah seorang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu pagi hari ini Kak Ivan akan menyampaikan firman Tuhan, sharing tentang bagaimana kasihnya Tuhan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, dan itu yang akan Kak Ivan sampaikan juga kepada kita. Dan pagi hari ini kita juga akan dilayani sekolah minggu kita ya, sekolah minggu, dan juga untuk KTB mahasiswa akan dilayani oleh mahasiswa praktek dari STT Satya Bakti yang datang pada semester ini. Ada mahasiswa yang baru pertama kali datang ke gereja kita melayani pelayanan weekend ya, dan mereka akan memperkenalkan diri. Silakan. Setelah ini saya langsung persilahkan kepada Kak Ivan ya. Shalom, perkenalkan nama saya Raymond Ednan Talila, asal saya dari Poso, Sulawesi Tengah. Saya mahasiswa STT Satya Bakti Malang, semester 8 sekarang. Terima kasih. Baik, shalom jemaat Tuhan. Salam kenal, saya namanya Joshua Sihotang dari Medan, Sumatera Utara. Sekarang berkuliah di STT Satya Bakti semester keempat. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti yang sudah Ibu Lili juga jelaskan tadi, bahwa kami akan pelayanan weekend di sini sampai mungkin kurang lebih 1 semester ini. Dan harapannya semoga pelayanan kami di sini bisa berjalan dengan lancar dan kita saling mendukung di tempat ini. Dan itu saja, terima kasih. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat senang bisa berada di tempat ini. Tadi saya sudah disambut dengan sangat hangat oleh Ko Henry dan juga Ko Wiyang dan juga beberapa di antara saudara-saudara sekalian, dan saya sangat bersuka cita bisa hadir di tempat ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lili tentang saya. Jadi nama saya adalah Ivan Bong, sangat singkat, hanya 8 huruf gitu. Tapi waktu saya di Manado, saya dipanggilnya Bong. Mungkin karena pengucapan Ivan itu kan Ivan, kalau Bong kan Bong, langsung gitu. Padahal nama saya begitu indah, Ivan. Nah, tapi puji Tuhan,
Tuhan rupanya mengembalikan keadaan waktu saya di Malang. Jadi di Malang saya tidak dipanggil lagi Bong, tapi saya dipanggil Ivan. Jadi di Surabaya saya ingin mungkin saudara-saudara memanggil saya dengan sebutan Ivan. Ya, terima kasih. Oke. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan oleh Pak Agus dan Ibu Lili untuk menyampaikan satu topik yang berjudul berbagi iman dengan kasih. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah story yang real terjadi dalam kehidupan saya beberapa waktu yang lalu pada bulan ini. Jadi saya dipercayakan oleh Sati menggembalakan asrama sejak tahun 2022. Jadi saya menggembalakan asrama pria, kurang lebih sekitar 60-an orang mereka sejak tahun 2022. Dan pasti karena saya adalah orang muda, pasti ada banyak masalah yang terjadi. Nah, dan beberapa hari yang lalu itu ada masalah yang cukup besar di asrama terkait dengan pembagian kamar. Jadi hanya karena pembagian kamar terjadi masalah yang begitu besar. Jadi saya selalu mengikuti tradisi dari pendahulu-pendahulu saya bahwa pembagian kamar itu selalu dilakukan pada saat semua mahasiswa sudah datang. Nah, tetapi ini ada tingkat 3 dan tingkat 4. Jadi ini mahasiswa Sati yang semester 6 dan semester 8, tapi tidak termasuk Raymond itu tidak. Nah, jadi mereka itu menunjukkan pertentangan kepada saya. Jadi mereka itu secara ngomong langsung tentu saja kurang berani, tapi kami punya grup asrama, mereka menunjukkan pertentangan di situ. Mereka mengatakan, Kak Ivan kok lama sih bagi kamarnya? Kak Ivan kami kan sudah di sini. Kenapa begitu lama gitu terkait dengan pembagian kamar itu. Lalu saya seperti biasa saya mengatakan kepada mereka bahwa saya mengikuti tahun-tahun yang lampau selalu itu barengan seperti itu. Tapi mereka terus berkata kasar di dalam grup itu dan jujur saya merasa jengkel. Karena mereka ini mahasiswa dan saya maksudnya bukan mahasiswa yang sudah bekerja di Sati. Jadi kenapa mereka itu memperlakukan saya seperti itu? Kenapa mereka menunjukkan pertentangan kepada saya sampai segitunya? Bahkan ada anak yang masih tingkat 2, bukan yang tadi itu juga, bukan anak yang lain lagi, itu ngomong yang cukup kasar kepada, bukan kasar sih, tapi seperti mengejek di dalam grup itu gitu. Nah, seperti itu. Nah, di tengah-tengah emosi yang meluap itu pengen sekali mau balas, pengen sekali mau ngomong kasar, pengen sekali mau ngomong gak enak, bahkan pengen sekali mengenakan mereka hukuman. Jadi kalau di STT Sati itu ketika dosen atau staf itu ditentang, mahasiswa itu bisa kena hukuman. Nah, di tengah-tengah emosi yang meluap-luap seperti itu, mau marah, mau rasanya kalau laki-laki orang Manado itu pengen bakalae, pengen mau baku pukul gitu, begitu, pengen marah dengan hal itu. Tapi tiba-tiba terlintas di dalam pikiran saya sebuah pikiran seperti ini. Kenapa saya tidak membeli snack kepada mereka yang menyakiti saya? Tapi pada saat pikiran itu muncul, langsung terlintas juga di dalam pikiran saya. Malu dong, saya kan sudah staf, sudah mengajar di Sati. Ini kesalahan mahasiswa, kecuali saya yang buat salah, tapi ini kesalahan mahasiswa. Masa sih saya kasih snack ke dia gitu? Itu kan seperti merendahkan diri saya. Nah, di saat pikiran itu begitu berkecamuk itu pada malam hari, nah tiba-tiba saya mengingat bahwa Yesus itu rela merendahkan dirinya jadi manusia dan mati beneran bagi saya. Masa sih hanya sekedar memberi snack kepada anak-anak ini saya tidak mau. Waktu itu uang saya cukup minim, maksudnya saya tidak membawa uang lebih. Tapi ada, akhirnya saya masuk ke Indomaret, saya beli salcis, ada dua bungkus saya beli. Lalu setelah itu saya pulang, saya ke kamar, saya ambil kopi saya, salcis dan kopi itu saya bagikan kepada setiap orang yang menyakiti saya. Dan saya berkata kepada mereka satu persatu, Jesus love you. Saya mengatakan, Yesus mengasihimu. Dan sejak peristiwa itu, obrolan di grup itu berhenti. Dan saya pun terharu dan menangis juga karena kok bisa saya melakukan ini, baru pertama saya melakukan tindakan ini.
dan beberapa dari mereka itu minta maaf. Jadi ada yang minta maaf melalui chat langsung, ada yang minta maaf melalui chat di grup. Jadi tindakan yang seperti ini justru malah membuat suasana menjadi kondusif dan justru hubungan kami menjadi semakin erat. Memang saya bisa menghukum mereka, tetapi di saat itu saya percaya Tuhan mengingatkan saya untuk tidak menggunakan otoritas seperti Kristus yang dia punya kuasa tapi dia tidak menggunakan itu. Dan sejak hari itu saya menyadari bahwa iman yang saya yakini itu telah menyentuh hati saya sehingga saya bisa melakukan semuanya itu. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk saudara-saudara sekalian adalah apakah iman yang saudara yakini telah menyentuh hati saudara? Apakah iman yang saudara yakini itu telah menyentuh hati saudara? Karena teks firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini akan mendorong kita untuk membagikan iman yang kita yakini. Nah, mari sama-sama saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, ini saya memang memakai terjemahan baru versi yang kedua. Sebenarnya agak mirip juga dengan terjemahan baru versi yang pertama, cuman ini penerjemahannya lebih bagus sebenarnya. Mungkin saya mohon kesediaan yang pria akan membaca yang genap dan yang wanita akan membacakan yang ganjil. Ya, mungkin bisa dilihat di sini atau ketutupan karena saya tinggi. Oke. Ya, jadi Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15, saudara-saudara sekalian. Oke, ya. Ya, mungkin bisa sama-sama 1 2 3. Bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Yang perempuan silakan, 1 2 3. Oke. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Nah, jika kita mencermati ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bahwa keselamatan itu tidak hanya diberikan kepada bangsa Israel. Walaupun kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, mereka adalah bangsa yang menerima perjanjian dari Allah, dan mereka adalah bangsa yang menerima hukum dari Allah, tetapi keselamatan itu bukan cuma diberikan kepada bangsa Israel, tetapi Allah memberikan keselamatan kepada semua bangsa tanpa terkecuali. Justru bangsa Israel yang menerima banyak privilege, yang menerima banyak penghargaan dari Tuhan, malah itu tidak bisa melihat keselamatan itu. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang tidak menerima privilege dari Tuhan, Tuhan tidak berbicara langsung kepada mereka, Tuhan tidak menyatakan hukum-hukumnya kepada mereka, dan orang-orang Yahudi menganggap mereka sebagai orang kafir. Bahkan orang-orang Yahudi di dalam teks-teks tertentu itu bicara mengenai orang non-Yahudi adalah anjing. Nah, jadi orang-orang non-Yahudi yang begitu tidak dianggap, yang begitu dinilai buruk oleh orang-orang Yahudi, justru mereka menerima keselamatan dan justru mereka percaya kepada keselamatan yang membebaskan mereka. Sehingga saya mau mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Tidak ada satupun orang yang mengetahui masa depan, kesalehan, atau berbicara mengenai taat selalu pada hukum Tuhan, itu tidak menjamin masa depan kita dan keturunan kita. Orang Yahudi mereka berpikir ketika mereka menaati seluruh hukum Tuhan, maka seluruh keturunan mereka itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tapi justru orang-orang kafir ini yang mereka tidak menyembah Tuhan, tetapi ketika Injil itu diberitakan kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang percaya dan mereka menerima keselamatan itu. Nah, kita sudah melihat latar belakang dari munculnya teks ini. Nah, sekarang saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita mencermati kedua ayat tadi yang sudah kita baca.
Nah, jika kita memperhatikan dengan baik, di situ terdapat 4 pertanyaan retoris. Retoris itu artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi itu adalah pertanyaan yang diajukan untuk membuat orang berpikir tentang pertanyaan itu. Jadi itu bukan pertanyaan seperti 1 tambah 1, jawabannya apa, 2 gitu, bukan. Tapi itu adalah sebuah pertanyaan yang membuat orang itu berpikir tentang pertanyaan itu. Dan pertanyaan itu kalau saudara memperhatikan itu ada 4. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percaya? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seorang pendeta dan pengajar bernama David Ibrahim itu mengomentari bagian ini dengan mengatakan bahwa 4 pertanyaan ini sebenarnya merupakan urutan dari Injil diberitakan. Nah, mari kita melihat urutan ini di dalam 2 bagian besar. Jadi 4 pertanyaan ini sebenarnya mewakili 2 bagian besar. Bagian yang pertama memberitahu kita bahwa orang itu perlu untuk memberitakan Injil. Kita perlu untuk memberitakan Injil. Dan bagian yang pertama itu memberitahu kita bahwa harus ada seseorang yang mau diutus. Mungkin kita bertanya, siapa yang harus diutus? Apakah hamba Tuhan atau penginjil? Siapa yang harus diutus? Mari sama-sama kita membuka dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Kembali lagi saya mengajak yang mohon kesediaan yang perempuan membaca ayat yang genap. Kali ini kita tukar dan yang pria akan membaca ayat yang ganjil. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian. Siapa mereka ini, saudara-saudara sekalian? Ketika Yesus berkata, Yesus mendekati mereka. Siapa mereka ini, saudara-saudara sekalian? Oke, murid-murid Yesus. Nah, apakah saudara adalah murid Yesus? Apakah saudara adalah murid Yesus? Ya. Nah, karena saudara berkata saudara adalah murid Yesus, itu berarti firman ini untuk saudara sekalian. Karena saudara berkata bahwa saudara adalah murid Yesus, berarti firman ini adalah untuk saudara sekalian. Berarti yang diutus itu ternyata bukan cuma hamba Tuhan, ternyata bukan cuma penginjil, tetapi kita semua yang adalah murid Kristus, kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Tapi kita tahu Tuhan berjanji kepada kita bahwa ketika kita melakukan tugas ini, firman-Nya sangat jelas. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu menyertai kita. Jadi kita percaya ketika kita melakukan tugas ini, Tuhan bersama dengan kita. Nah, dan saya mengajak untuk kita melanjutkan dengan melihat bagian pertama nomor 2, yaitu perlu ada orang yang mau memberitakan Injil. Pertama-tama kita diutus, dan selanjutnya yang kita lakukan setelah kita diutus adalah kita memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil kepada orang lain. Nah, ketika saudara memperhatikan kata memberitakan di situ, ketika saya melihat dalam bahasa Yunani koine, kebetulan saya di Sati mengajar bahasa Yunani koine bersama dengan dosen senior. Nah, di situ menggunakan kata kerusuo.
susin. Apa saudara? Kerosusin. Ya, agak sulit. Ini karena saya sudah latihan dulu, makanya jadi lancar ini. Oke, jadi menggunakan kata kerosusin. Nah, seorang teolog bernama James Dunn, jadi opa ini namanya adalah James Dunn. Dia mengomentari kata ini dengan mengatakan bahwa kata ini berarti memproklamasikan dengan lantang di depan umum. Memproklamasikan dengan lantang di depan umum. Itu berarti ketika kita memberitakan Injil, itu bukan kita melakukannya dengan diam-diam, tapi kita berani melakukannya di depan umum dengan berani. Kita berani untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Lili bahwa saya adalah staf dan juga dosen muda di Sati, tapi sebenarnya saya sementara merintis komunitas rohani yang bernama Gospel Center Church. Jadi saya berharap ini nantinya akan menjadi gereja. Sekarang kami sudah 7 orang, berdiri sejak 13 November, dan komunitas ini kami sangat genjot dalam pemberitaan Injil, terutama saya banyak melakukan pemberitaan Injil itu. Nah, di dalam salah satu pemberitaan Injil saya pada waktu tahun lalu, saya sempat membuat undangan yang judulnya Who is Jesus? Siapakah Yesus? Lalu saya bagikan di jalan gitu, di Malang. Jadi undangan itu saya bagikan di jalan di Malang, dan dari situ saya pelajari bahwa di Malang ketika kita bagi undangan dengan elemen Kristen, orang tidak tertarik. Orang langsung gak mau dan lain sebagainya, langsung berkata, oh sorry ya mas, enggak gitu. Jadi justru hasilnya mengecewakan ketika kita pakai undangan. Dan saya pernah di depan Indomaret Karanglo, mungkin saudara-saudara mengetahui Indomaret Karanglo, jadi kalau kita dari Surabaya ke Malang, kita pasti lewat Indomaret Karanglo itu. Saya diteriaki saat itu oleh orang di situ. Nah, saya ajak dia ngobrol dan lain sebagainya. Dan menariknya 15 menit setelah kami ngobrol, dia berkata kepada saya seperti ini, permisi ya mas, saya mau balik. Jadi maksudnya dia sopan, walaupun di awal dia menunjukkan ketidaksukaan, tetapi di akhir dia menunjukkan kesopanan. Mungkin saya tahu bahwa saat itu saya tidak bisa meyakinkan dia kepada Kristus, tetapi setidaknya dia bisa tahu bahwa orang Kristen itu bukan orang yang buruk, bukan orang yang tidak ramah, bukan orang yang tidak sopan. Nah, sehingga saya mau mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, memang tidak selalu kegiatan penginjilan yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Bisa terjadi hal-hal seperti tadi diteriaki, dibenci, dan mungkin diomongkan yang kasar dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tetapi kita percaya bahwa tindakan yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Kita percaya bahwa ketika kita menabur kepada seseorang, mungkin orang itu saat itu tidak percaya, tetapi dia sudah melihat karakter orang Kristen. Mungkin ada orang Kristen lain yang nanti memberitakan kepada dia, dan dia mungkin akan merasa bahwa, oh ya, orang Kristen itu ternyata lain, tidak seperti yang saya dengar. Jadi setiap gerak-gerik kita, saudara-saudara sekalian, itu mempengaruhi pandangan orang terhadap orang Kristen, karena orang itu cenderung mengeneralkan. Ketika melihat satu orang Kristen, lalu langsung mengatakan semua orang Kristen itu buruk. Bahkan saya dalam penginjilan yang lain lagi, dia langsung berkata seperti ini kepada saya, menurutmu perang itu boleh enggak? Jadi dia langsung menyinggung tentang konflik Israel-Palestina dan menganggap bahwa kita itu sama dengan Israel gitu. Kita adalah orang-orang yang pro terhadap peperangan gitu. Bayangkan, ini kesalahan orang lain, tapi kita kena imbasnya. Jadi orang itu suka mengeneralkan. Disinilah tantangan kita. Tapi saya percaya ketika kita melakukan itu, apapun yang kita lakukan itu tidak pernah sia-sia. Nah, bagian yang kedua merupakan dampak dari bagian yang pertama. Jadi bagian pertama kita sudah melihat itu berbicara mengenai perlu ada orang yang memberitakan Injil, dan ada 2 poin di sana, yaitu kita semua adalah murid Kristus yang diutus dan kita semua harus memberitakan Injil seperti yang disampaikan oleh
Tuhan. Dan bagian yang kedua merupakan dampak dari itu, yaitu dampak ketika kita memberitakan Injil, yaitu adanya seseorang yang mendengarkan Injil yang diberitakan. Selama kurang lebih 4 bulan terakhir ini, saya banyak melakukan pemberitaan Injil. Ada kurang lebih 20-an orang yang saya layani, 20-an, mungkin sekitar 24 atau 25. Cuma ini yang terdokumentasi gitu, penginjilan-penginjilan yang saya lakukan, dan saya mengajak mahasiswa Sati juga untuk melakukan penginjilan. Jadi saya melatih juga mereka untuk melakukan itu bersama-sama dengan saya gitu. Dan memang ada banyak respon yang saya terima. Ada yang di awal itu baik waktu ketemu, tetapi pada waktu berkomunikasi melalui WA nggak pernah jawab. Jadi di awal itu seperti komunikasinya baik, enak, tapi pada saat di WA komunikasinya tidak disampaikan. Maksudnya dia tidak berkomunikasi dengan saya, hanya sekedar read dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga yang waktu ketemu itu baik, nah tetapi waktu saya WA diblokir nomornya. Sakitnya memang tuh di sini. Nah, terus ada juga yang waktu awal itu responnya baik, dan sampai sekarang kami masih tetap komunikasi. Jadi saudara-saudara sekalian, di antara 20-an orang ini kurang lebih itu ada 3 atau 4 itu yang masih komunikasinya itu lancar. Jadi setiap hari dia balas. Dan satu itu ada orang Surabaya, karena saya pernah melakukannya di Grab. Nah, dia tergabung dalam komunitas namanya Gus Durian. Mungkin saudara pernah mendengar komunitas Gus Durian. Di situ ada semua agama dan mereka memang toleransi. Nah, dia selalu ketika saya kirim renungan harian, dia selalu oke, atau ada apa ya, kayak dipencet terus ada ini good gitu dan lain sebagainya. Jadi dia selalu memberikan respon di situ. Jadi ada banyak respon yang saya terima terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, kalau ada mungkin di antara saudara yang ingin belajar tentang penginjilan, saya bersedia untuk melakukannya bersama-sama dengan saudara. Jadi saya ingin melakukan bersama-sama dengan saudara. Kalau mungkin ada di antara saudara yang ingin mencoba melakukan hal itu kepada orang lain, kalau misalnya itu mungkin hari Sabtu atau Minggu, bahkan saya bisa menyediakan waktu saya untuk bertemu dengan saudara-saudara sekalian dan melakukan itu dengan orang lain. Karena saya percaya bahwa penginjilan itu bukan cuma berbicara mengenai apa yang hamba Tuhan sampaikan di mimbar, tapi bagaimana hamba Tuhan itu bersama-sama dengan jemaatnya melakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya ada mungkin di antara saudara yang punya tergerak untuk melakukannya kepada seseorang yang mungkin saudara tahu dia membutuhkan Injil, tapi saudara kebingungan untuk menyampaikannya bagaimana ya. Nah, kalau seandainya mungkin itu adalah hari Sabtu dan Minggu dan misalnya saudara ingin dibantu, maka saya pun bersedia untuk membantu hal tersebut. Karena saya percaya bahwa ketika pekerjaan Tuhan itu dibangun, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Semakin kita bekerja di dalam pekerjaan Tuhan, saya percaya pekerjaan Tuhan akan makin cepat selesai. Bahkan siapapun yang pengen belajar tentang penginjilan, saya tidak memandang gereja, denominasi, aliran, karena saya melihat bahwa setiap gereja itu adalah rekan kerja. Kita tidak sedang bersaing untuk mendapatkan jemaat, tetapi kita bekerja sama di dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga memang saya sendiri dalam penginjilan saya tidak menjangkau orang Kristen. Jadi saya tidak menjangkau orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh. Jadi yang saya jangkau prioritas utama itu adalah non-Kristen. Yang kedua adalah Kristen KTP. Memang saya tahu dia tidak bergereja lokal. Yang ketiga adalah para pendatang. Mereka yang sudah Kristen itu biasanya tidak saya jangkau. Mereka itu biasanya itu lebih ke arah bertanya-tanya dan mau datang ya silakan. Tapi saya tidak menargetkan itu. Karena saya percaya mereka sudah dimenangkan di gereja mereka. Untuk apa saya menjangkau dia dan menciptakan keributan gitu. Nah, jadi memang saya memfokuskannya kepada orang non-Kristen. Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat pada bagian kedua bahwa kita melihat seseorang itu mendengarkan Injil. Dan yang kedua itu adalah di antara orang-orang yang mendengarkan Injil itu ada orang yang percaya kepada Injil yang diberitakan itu.
Kalau saudara memperhatikan foto-foto yang tadi ada begitu banyak, salah seorang di dalam foto itu adalah seorang mantan pengedar narkoba dan seorang pengguna narkoba aktif. Tapi saya tidak mungkin menunjukkan yang mana, itu kan tidak lazim gitu yang mana. Dia berkata kepada saya bahwa kekristenan itu logis, dia bilang gitu. Jadi dia sering menonton tontonan-tontonan dari mungkin saudara tahu Bambang Nursena yang suka bicara tentang sejarah, dan juga ada Christian Prince yang dia suka debat dan lain sebagainya. Tapi aneh juga sih orang ini suka Christian Prince, karena Christian Prince itu kalau ngomong itu kan kasar gitu kan. Saudara-saudara sekalian, dia ngomongnya bahkan ada kata-kata seperti sorry saudara, misalnya kayak goblok apa gitu. Nah, tapi dia suka dengan tontonan-tontonan itu, dia berkata bahwa kekristenan itu masuk akal. Nah, saya pun tergerak untuk menceritakan Injil kepadanya dengan lebih jelas, karena dia hanya mengetahuinya melalui YouTube. Dan YouTube itu kan sangat kurang jelas ya, jadi saya menceritakan kepada dia Injil dengan lebih jelas, dan kami berdiskusi kurang lebih itu 1 jam. Jadi dia ada banyak pertanyaan, biasanya kalau mereka dari sana itu pertanyaan mereka banyak ke arah Tritunggal, Isa, Yesus dan Isa itu apakah sama, apakah Yesus mati di kayu salib, soalnya Isa itu enggak mati di kayu salib, seperti itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan mereka seputar hal tersebut. Saya melayani dia, saya mendengarkan dia, dan saya percaya bahwa seseorang itu bertobat bukan cuma kita menyampaikan pesan, tapi ketika kita memperhatikan dia juga, dia merasa diperhatikan. Jadi saya menawarkan kepada dia, karena dia lebih tua dari saya, dia sudah umur 30-an. Nah, saya berkata kepada dia, Mas, boleh nggak saya doakan? Terus dia bilang, oh boleh Mas. Dan memang karena dia juga anak yang maksudnya nakal gitu, walaupun berdoa dia masih rokok gitu. Karena memang orang yang nakal, maksudnya rokok sambil berdoa gitu. Dan saya berdoa untuk dia dan seluruh keluarganya, karena bukan cuma dia tapi seluruh keluarganya itu pengguna narkoba aktif. Saya berdoa untuk dia, dan setelah berdoa dia merasa senang dan dia berkata kepada saya, Mas, saya mau join di komunitasnya Mas. Dia berkata gitu. Bahkan dia bilang, saya mau ajak teman saya yang hebat main gitar untuk gabung di komunitasnya Mas, karena kebetulan saya butuh pemain gitar memang di Malang. Jadi karena gak ada pemain gitar, jadi kami seringkali pakai MP3 atau maksudnya bukan MP3, salah, YouTube lah. Masa MP3 sih. YouTube gitu. YouTube. Nah, jadi sangat dibutuhkan, dan dia berjanji, terus saya layani lewat WA, dia nggak pernah balas. Saya layani, saya doakan, dan ada anggota saya kebetulan sepupunya gitu. Jadi anggota saya yang memperkenalkan kepada dia kepada saya, terus saya coba untuk berkomunikasi dengan orang ini melalui sepupunya gitu. Bagaimana kabarnya dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, pada tanggal 25 Desember 2023 kemarin, doa kami terjawab. Dia pergi ke gereja untuk pertama kalinya. Tapi dia tidak masuk ke dalam komunitas saya. Dia masuk ke gereja lain. Itu adalah gereja GPDI. Memang dia tidak menetap, dan kami tidak tahu apakah dia masih menggunakan narkoba atau tidak. Tapi maksudnya puji Tuhan, dia datang ke gereja saat itu bersama dengan istrinya. Dan ada mereka punya 1 anak ke gereja GPDI yang ada di daerah Kabupaten Malang itu. Di daerah Kabupaten Malang. Dan di situ sebenarnya saya merasa Tuhan itu juga mengajari saya bahwa tugasmu itu adalah memberitakan Injil. Entah orang itu masuk di gereja mana, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi seringkali gereja itu seperti banyak memperhatikan kuantitas. Memang itu penting, kuantitas itu penting karena kita bisa melayani bersama. Tapi melalui peristiwa itu saya seperti sadar bahwa Tuhan itu mau mengajari saya bahwa orang ini betul, kamu sampaikan pesan Injil kepada dia. Tapi ketika Tuhan membawa dia ke tempat lain, maka Tuhan pasti punya maksud. Karena gereja itu tidak sedang mencari uang atau mencari sesuatu apa, tapi kita sedang membangun pekerjaan Tuhan. Jadi kalau memang Tuhan percayakan dia ke orang yang sana, tidak masalah. Yang penting dia mendengarkan Injil dan ke gereja. Memang saya tidak tahu update terbarunya, dia seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya sudah ada 1 langkah iman di mana dia ke gereja. Jadi saya mau mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita melakukan tugas pemberitaan Injil ini. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang akan Tuhan selamatkan. Mungkin saudara hanya berkata kepada orang tertentu, Yesus adalah Tuhan. Dan mungkin orang itu mendengar itu,
dia mungkin berpikir overthinking dengan hal itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kita nggak pernah tahu siapa yang kita sampaikan Injil itu, orang itu bisa meresponinya dengan lebih. Baru-baru ini sekitar minggu lalu saya melayani satu orang yang dia menikah dengan orang Muslim. Jadi yang suami Kristen, yang istrinya Muslim. Dia berdoa terus, dia melayani di gereja, dia berdoa terus supaya seluruh keluarganya mengenal Tuhan. Dan waktu bertemu dengan saya kami ngobrol dan lain sebagainya, dan saya menawarkan seperti yang saya tawarkan kepada saudara untuk kita mungkin bisa bicara tentang Injil kepada istrinya bersama-sama. Dan waktu itu saya berdoa untuk dia dan saya bertanya kepada dia, apa yang ingin Bapak doakan, karena dia sudah berusia. Dan dia berkata kepada saya, hanya satu hal dia bilang ke saya, Mas. Dan dia bukan minta uang, dia bukan minta kekayaan, dia bukan minta kesuksesan, tapi dia minta supaya keluarganya itu mengenal Yesus. Dan ini betul-betul sangat jarang saya temui di dalam penginjilan saya maupun di dalam pertemuan-pertemuan saya. Ada orang yang meminta permohonan untuk supaya keluarganya diselamatkan. Dan saya berdoa untuk dia, dan memang karena mungkin dia membutuhkan dukungan sehingga dia pun menangis saat itu. Tapi saya percaya bahwa kerinduan orang ini pasti diperhatikan Tuhan. Dan saya percaya ketika saudara punya kerinduan untuk memberitakan Injil, maka saya percaya Tuhan pasti akan menyediakan jalan untuk saudara melakukan itu. Mungkin saudara berpikir, bukankah Tuhan sanggup menyelamatkan seseorang tanpa melibatkan kita? Bukankah dia adalah Tuhan? Tuhan itu adalah yang tertinggi, tidak ada entitas yang melebihi dia. Dia sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dia adalah Allah yang berdaulat, dia adalah Allah yang maha besar, dia omnipotent, omnipresence dan lain sebagainya. Banyak sekali gelarnya. Bukankah dia sanggup menyelamatkan orang tanpa melibatkan kita? Justru kalau ada kita kan pekerjaan Tuhan makin lambat, betul nggak saudara sekalian? Iya kan? Karena kita kan kayak mau ngomong apa lagi? Nanti dia sakit hati lagi, nanti relasi rusak, nanti pekerjaan rusak dan lain sebagainya. Ada kita kan makin lambat. Justru kalau Tuhan langsung kerja aja, beres segala sesuatu. Bahkan di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30 kalau kita melihat ayat ini, saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian, Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita tanpa bantuan siapapun. Ketika Dia memilih kita, maka kita pasti akan menerima keselamatan itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan akan menyelamatkan seseorang. Kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan akan menyelamatkan seseorang. Bisa jadi Tuhan memakai saudara untuk menyelamatkan orang tertentu. Apakah Tuhan bisa langsung menyelamatkan orang? Bisa. Dan dalam sejarah ada orang-orang yang diselamatkan Tuhan tanpa harus ada pemberitaan Injil. Tetapi Tuhan ingin memakai juga saudara di dalam pekerjaan Tuhan itu. Jadi kita percaya Tuhan sanggup selamatkan orang, tapi kita juga percaya bisa jadi Tuhan itu ingin pakai kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Karena pemberitaan Injil adalah tugas semua orang percaya. Kita dipanggil untuk bersinergi dengan Tuhan. Pemberitaan Injil adalah tugas semua orang percaya. Kita dipanggil untuk bersinergi dengan Tuhan. Mungkin selanjutnya saudara bertanya, kenapa aku harus melakukan ini? Bukankah hamba Tuhan bisa melakukan hal itu? Kenapa aku harus memberitakan Injil? Bukankah hamba Tuhan atau penginjil itu bisa melakukan itu? Mereka bahkan lebih hebat dari kita. Jawabannya
adalah 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya mengajak kita membuka 1 Yohanes 4 ayat 10. Mari sama-sama kita membaca ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Seorang bapa reformator yang sangat terkenal, bahkan yang menjadi asal mula munculnya Protestan, bahkan sekarang Pentakosta, adalah Martin Luther. Dia berkata seperti ini, setiap hari ketika aku melihat cermin, aku selalu terheran-heran karena melihat seorang pendosa yang diberikan kasih karunia oleh Allah. Jadi Martin Luther, betapa dia melihat Injil itu begitu penting dalam hidupnya. Ketika dia melihat cermin, dia selalu melihat bahwa sungguh sebuah anugerah saya masih hidup. Karena saya adalah seorang pendosa, tapi Allah bermurah hati kepada saya. Dan saya percaya saudara-saudara sekalian, saudara dan saya, kita semua adalah sama-sama orang yang sangat berdosa. Tetapi Allah bermurah hati, dia adalah Allah yang tertinggi. Tetapi dia rela turun dari singgasananya. Dan saya tidak pernah menemukan satupun agama yang menunjukkan bagaimana Tuhannya itu tidak hanya sekedar berkata, tapi turun ke dalam dunia. Dan ketika Yesus itu turun ke dalam dunia, dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Kita tahu ketika dia berada di dalam dunia, dia mengambil rupa kemanusiaan, dia menderita, dia dihina, dia diolok-olok, dia disakiti, bahkan dia ditelanjangi, bahkan dia mati beneran di kayu salib demi supaya kita selamat. Dia mati beneran untuk supaya kita menerima keselamatan. Dan saya percaya saudara dan saya hari ini kita sudah menerima keselamatan. Apakah kita masih menyakiti Tuhan hari ini? Saya percaya kita semua termasuk saya, kita masih sangat menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya tidak mendapatkan untung apa-apa. Tetapi dia rela karena dia mengasihi kita. Masa sih kebenaran ini hanya akan kita nikmati seorang diri? Masa sih kita tidak punya beban untuk menolong mereka yang akan binasa? Masa sih kita tidak punya beban untuk memberitakan Injil kepada mereka yang sementara berjalan dalam kebinasaan? Kiranya pertanyaan ini kita renungkan dalam hati kita. Kita tahu kenapa hari ini kita memberitakan Injil. Bukan karena itu adalah sebuah keharusan, tapi karena Yesus sudah mati beneran bagi kita. Masa sih kebenaran itu yang kita tahu bahwa Allah menyelamatkan kita, tidak kita bagikan kepada orang lain yang juga kita tahu mereka butuh berita bahwa sebuah kepastian dalam hidup mereka, bahwa ketika mereka mati mereka tidak lenyap, tetapi mereka pergi bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Saya mengajak untuk singer dan pemain musik untuk sama-sama maju ke depan. Saya mengajak untuk saudara-saudara sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Kita percaya dan kita bersungguh hati kepada Kristus. Dan kita pun telah mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus itu, kita pasti ada kerinduan di dalam hati kita untuk mau menolong orang lain, untuk mau mengasihi orang lain. Karena Kristus yang sudah mengasihi kita, dia mengasihi kita lebih dahulu sehingga kita pun dapat mengasihi dia. Dan dia selalu setia di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah setia dalam kehidupan kita, masa sih kita tidak mau setia untuk melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian Allah yang setia sebagai respon kita bahwa kita tahu bahwa Tuhan sudah setia dan dia sudah menyelamatkan kita, dia bahkan mati bagi kita, sehingga biarlah kita mengingat pujian ini sebagai bentuk di mana kesetiaan Allah itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini dari awal.
telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memujimu, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mari kita sama lebih lagi bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memujimu, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. saya mengajak kita untuk sama-sama kita merenungkan akan kebenaran ini. Biarlah kita mengingat bahwa Kristus adalah Tuhan yang sudah mati beneran bagi kita. Dia adalah Allah yang sudah menebus kita. Mari sama-sama pada siang hari ini kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita meninggikan, mengagungkan Dia yang sudah menyelamatkan kita. Dan kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka belum mendengarkan Injil. Biarlah kita menjadi orang-orang, mungkin kita belum bisa berbicara langsung tentang Injil itu. Mungkin ada step-step yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita mulai dengan komunikasi, mungkin kita mulai menawarkan berdoa. Dan biarlah melalui step-step itu kita percaya Tuhan menyertai kita. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Saya mengajak kita untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Oh, haleluya.
merindukan supaya jiwanya diselamatkan, merindukan supaya mungkin itu adalah keluarga, mungkin itu adalah saudara, mungkin itu adalah sahabat, teman kerja, teman sekolah, atau siapapun. Saya mengajak untuk saudara-saudara sekalian yang betul-betul punya beban, betul-betul punya kerinduan untuk mau supaya orang-orang ini sekitar itu, orang-orang yang dirindukan itu mengenal Kristus. Saya mengajak saudara-saudara untuk menaruh tangan di dada sebagai bentuk di mana saudara rindu supaya Tuhan itu mengurapi, memampukan, mengingatkan Injil itu. Dan Injil itulah yang adalah kekuatan Allah yang dikatakan dalam kitab Roma, yang menguatkan saudara untuk melakukan tugas itu. Dan disinilah kita tahu bahwa kita tidak melakukan untuk diri kita sendiri, tapi kita peduli kepada sesama kita, sehingga kasih kita kepada Tuhan tidak terpisahkan dari kasih kita kepada sesama. Mari kita yang rindu untuk sama-sama, yang punya beban untuk menyampaikan Injil, untuk menyampaikan the gospel itu kepada orang-orang di sekitar, kepada keluarga, kepada rekan, kepada sahabat. Saya mengajak saudara untuk menaruh tangan di dada dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Bapa di dalam sorga, Engkau melihat anak-anak-Mu siang ini menaruh tangan mereka di dada. Tuhan, Engkau melihat bahwa mereka tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka merindukan supaya orang lain itu mengalami kasih-Mu yang melampaui segala akal itu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas hal ini Tuhan. Dan Tuhan, hamba berdoa untuk mereka semua yang saudara-saudara, anak-anak-Mu di tempat ini yang menaruh tangan di dada. Kiranya Tuhan, Engkau menolong mereka dengan hikmat-Mu supaya mereka dapat menyampaikan Injil itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Mungkin mereka bisa mulai dengan berkenalan, mungkin mereka bisa mulai dengan membangun relasi terlebih dahulu, mungkin mereka bisa mulai dengan berdoa untuk pergumulan dari orang-orang yang mereka rindukan supaya mereka menerima keselamatan. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Keselamatan tidak bergantung kepada kami, tapi keselamatan bergantung kepadamu. Dan kami percaya Tuhan sanggup untuk meyakinkan orang-orang di sekitar kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang dahsyat, dan Engkau adalah Allah yang luar biasa. Dan kami mengingat satu peristiwa di mana ada seorang Jawa yang tidak pernah mendengarkan Injil, dan suatu hari dia bermimpi kepada Tuhan. Dia bermimpi bahwa Tuhan menjumpai dia dan Tuhan berbicara kepada dia. Dan ketika dia mendengarkan tentang apa yang Tuhan bicara, dia pun melakukan itu. Dan akhirnya muncullah gereja-gereja Jawa seperti GKJW, Gereja Kristen Jawa, dan gereja-gereja Jawa yang lain. Kalau Tuhan bisa langsung meyakinkan satu orang dan mendatangkan revival sebesar ini, maka kami percaya ketika kami bersinergi dengan Tuhan, maka Tuhan pun akan bekerja dengan lebih dahsyat lagi. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya pesan Injil ini kami sampaikan kepada orang-orang sekitar kami, dan biarlah makin banyak orang mengenal Kristus. Kita akan nyanyikan ref pujian yang tadi sebagai bentuk di mana kita bersungguh hati kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dengan sepenuh iman kita. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mohon kesediaan Ibu Lili
Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan ya Tuhan, yang sudah ditabur dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan agar benih yang sudah tertanam di hati kami ya Tuhan boleh berbuah indah ya Tuhan, berbuah manis ya Tuhan. Gak cuma sampai hari ini saja ya Tuhan, tapi kami pulang, kami berpikir ya Tuhan, dan kami juga mau ya Tuhan untuk mengejar ya Tuhan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami ya Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekitar kami yang mungkin ingin kami kenalkan kepada Engkau ya Tuhan, ingin kami bina agar mereka boleh mendapatkan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan. Mungkin ada kesibukan di setiap kami ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau boleh taruh ya Tuhan hati yang mengasihi sesama ya Tuhan, hati yang boleh untuk terus ya Tuhan diperkenalkan kepada Engkau juga ya Tuhan, agar orang-orang di sekitar kami juga boleh selamat ya Tuhan, seperti bagaimana Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, untuk sebelum pengumuman kita akan memberikan waktu persembahan terlebih dahulu. Sebelum persembahan kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Saya boleh minta tolong Ko Titi untuk pimpin doa persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, sudah tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Tuhan sertai hati dan tangan yang akan memberi. Engkau murnikan, sucikan, sempurnakan motivasi hati kami Tuhan. Dan Engkau sempurnakan seperti lagu tadi, dan sempurnakan motivasi kami Tuhan. Kami yakin dalam kelemahan kami Engkau bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Oke, kami akan berikan waktu terlebih dahulu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan. Untuk persembahan, saudara bisa melakukannya secara transfer secara online ke rekening yang tertera di depan. Dan kami juga menyediakan kotak persembahan di belakang. Itu nanti ada amplopnya, saudara juga bisa masukkan kotak uang persembahan di kotak tersebut. Sambil saya akan bacakan ayat dari Matius 6 ayat 3-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Untuk pengumuman seminggu ke depan, kita juga invite teman-teman untuk bisa hadir di Moment of Restoration di setiap hari Selasa jam 7.30. Nanti untuk detailnya akan di-share di grup ya. Dan di hari Kamis kita juga encourage teman-teman lagi di awal tahun 2024, yuk kita terus lebih semangat lagi hadiri pertemuan-pertemuan komunitas kita di KTB setiap hari Kamis jam 7.30. Nah ini kebetulan ada di 3 tempat, nanti 2 di barat, 1 di timur ya. Nanti buat teman-teman yang interested mau join bisa langsung kontak ke salah satu dari kita di sini. Nanti kita see you next Thursday. Dan untuk KTB mahasiswa masih diliburkan ya, karena mereka juga belum masuk kuliah. Itu sih. Dan untuk di hari Minggu kita juga menginvite teman-teman juga untuk bisa hadir di setiap hari Minggu di sini ya teman-teman ya, jam 10 untuk Sunday service setiap hari Minggu jam 10. Sekian pengumuman dari saya kembalikan ke Bu Lili. Terima kasih buat Devita yang sudah menyampaikan pengumuman untuk kita. Biarlah kita boleh hadir ya di dalam setiap ibadah yang telah disampaikan, dan kita semakin bertekun melakukannya bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, sehingga iman kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bahkan kita bisa menjadi berkat buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih buat Kak Ivan yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Kami sangat diberkati dengan kesaksiannya. Tuhan memakai Kak Ivan dan kerinduan hatinya untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, dan pada pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk datang beribadah ke dalam rumah Tuhan. Kita mau melakukan itu oleh karena itu yang merupakan kehendak Tuhan buat kita masing-masing, untuk kita tetap mengingat dan menguduskan hari Sabat. Tuhan telah memberikan kita waktu, memberikan kita kekuatan, nafas kehidupan ya, berkat, kecukupan, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Apa yang bisa kita balas kepada Tuhan? Kita mau bersama-sama datang beribadah di hari Minggu. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan, dan juga kehadiran kita akan
menguatkan saudara-saudara seiman satu dengan yang lainnya. Kita mau saling melayani sebagai tubuh Kristus, karena itulah untuk itu kita diciptakan, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita diciptakan untuk saling melayani. Dan kiranya Tuhan memakai kita sekalian agar kita bisa menjadi berkat dan menjadi kesaksian selama Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan di dunia ini yang hanya sementara, tetapi kita mau agar kehidupan kita ini berdampak. Salam dari Pak Agus yang sedang pelayanan di tempat lain ya, dan Pak Agus tidak bisa beribadah pada pagi hari ini bersama-sama kita, dan Tuhan tolong agar Pak Agus juga bisa menjadi berkat di gereja di mana Pak Agus diundang. Dan kita juga sangat bersyukur kemarin saudara Terry dan Henny sudah melangsungkan pernikahan kudus, dan ada sebagian di antara kita yang hadir dan ada juga yang tidak hadir di dalam acara tersebut, tetapi kita mau bersuka cita bersama-sama dengan saudara kita ya, Terry dan Henny yang sudah melangsungkan pernikahan, dan Tuhan sudah menolong semua acara bisa berlangsung dengan baik. Oke, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, dan saya akan berdoa penutup dan doa berkat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Benar ya Tuhan, bukan kami yang mencari Engkau, tetapi Engkau yang terlebih dahulu mencari kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur oleh karena Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk menanggapi panggilan keselamatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami bertanggung jawab atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap setia memegang teguh keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman percaya kami kepadamu. Kami setia untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan, karena itu adalah makanan rohani untuk kerohanian kami menjadi kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berikan kami jiwa yang lapar dan haus, kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kau pakai hidup kami ya Tuhan. Kami berdoa jikalau ada di antara jemaat yang sedang sakit, keluarganya yang sedang sakit, kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang penuh dengan kasih menjamah dan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jemaat Tuhan akan menerima kesembuhan daripadamu, dan keluarga mereka juga yang sakit boleh menerima kesembuhan daripadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa jikalau ada jemaat Tuhan yang mengalami permasalahan, mari Tuhan Kau campur tangan, Kau berikan jalan keluar, sebab Engkau Allah yang turut bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memakai kami dimanapun kami berada ketika kami pulang. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami, dan Engkau memakai kami menjadi kesaksian ya Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sudah hadir di tempat ini, dan Engkau mendengar setiap seruan doa yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengangkat tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang tidak seperti yang dunia berikan akan terus mengalir menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan damai sejahtera itu juga yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita, sehingga mereka juga boleh rindu untuk memperoleh damai sejahtera yang sejati di dalam Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kiranya berkat Allah ini kita sekalian akan menerimanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput